Oke, Kak Sulaiman, silakan dimulai. Baik, oke selamat malam semuanya ya. Kita mulai saja ya, mungkin sambil menunggu yang lain join. Karena ini waktunya sudah hampir jam 8 ya. Baik ya. Eh, Semoga semuanya sudah melihat layarnya ya. Share screen-nya sudah terlihat. Baik, kita mulai dari nomor satu. Ya, nah, nomor satu, kita baca soalnya jika X kurangi 3 sama dengan 7, maka nilai X adalah, ya, mungkin soal ini sangat gampang ya, karena mungkin ini sudah pelajaran aljabar di kelas 7 SMP ya. Berarti X min 3 sama dengan 7. Nah, nanti kita tinggal geser saja tiganya ke ruas kanan, jadi plus ya. Kalau pindah ruas berarti dia berubah tanda. Jadi X-nya sama dengan 10. Ya, nah itu untuk nomor satu. Silakan jika ada yang belum jelas. Oke, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk nomor satu, mungkin nomor satu masih gampang ya. Coba kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua ini adalah masih perhitungan ya. Berapa hasil dari 5 dikali ya dalam kurung 3 tambah 2. Nah, di sini adalah operasi hitung yang campuran. Ini ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, kita harus ingat ya apa yang didahulukan dulu ya. Jika ada dalam kurung, maka dalam kurung dulu yang harus didahulukan dioperasikan ya. Itu ya. Jadi yang lainnya nanti dalam kurung dulu dioperasikan. Ya. Jadi ini yang kita kerjakan adalah bukan 5 kali 3 dulu, tapi 3 tambah 2 dulu. Ya, 5 dikali ini kita 3 tambah 2 berarti 5. Ya, berarti 5 kali 5 adalah 25. Jadi jawabannya D. Nah, nanti kalau misalkan ya soalnya 5 dikali 3 ditambah 2 ini lain lagi ya. Nah, kalau misalkan ini campuran ya ada penjumlahan ada perkalian, yang diutamakan adalah perkalian dulu ya, perkalian atau pembagian dulu. Nanti penjumlahan atau pengurangan adalah terakhir. Ya. Jadi kita kalikan dulu bukan bukan 3 ditambah dulu gitu ya. 5 kali 3 berarti adalah 15 ditambah 2 sama dengan 17 ya. Seandainya soalnya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan ini nomor 2 ini adalah hasilnya 25 ya. 3 tambah 2 dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke ya. Nomor 3 kita lihat dulu soalnya di sini ya. Kita baca sebuah segitiga memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 8 cm ya. Luas segitiga tersebut adalah ya. Nah, segitiga ya alasnya itu adalah ya alas. Misalkan alas ya, misalkan ini tingginya ya. Nah, mungkin segitiganya gini. Alasnya 12, tingginya 8 ya. Nah, sedangkan ditanya luas, berarti luas ya sama dengan ya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu adalah luas segitiga. Berarti sama dengan alasnya tadi 12 ya dikalikan tingginya 8 dibagi 2. Jadi sama dengan ya supaya gampang ini kita bagi ini 6. Jadi adalah 6 kali 8 48. Satuannya sentimeter per segi. Ya, itu untuk nomor 3. Jadi di sini yang perlu diingat adalah luas segitiga. Ya, luas segitiga itu adalah ya alas kali tinggi dibagi 2. Kalau nanti ditanyakan keliling segitiga, tinggal nanti semua sisinya ditambahkan. Sisi alas, sisi tinggi, sama sisi yang miringnya ditambahkan semua. Itu keliling. Ya, silakan.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 4 ya. Ya. Nah, di nomor 4 ini ya, jika suatu angka dibagi 4 menghasilkan 12, maka angka tersebut adalah ya, berarti suatu angka ya. Misalkan suatu angka nih dibagi 4 sama dengan 12. Ya, jawabannya berapa? Ya udah kita cari aja dari A sampai E kan ya. Ya, berarti kita harus tahu harus apal pembagian. 32 bagi 4 mungkin nggak 12. Ya gitu ya. 36 bagi 4 9 ya. 40 bagi 4 10. 44 bagi 4 11. 48 bagi 4 berapa? 12. Jadi jawabannya 48. Gitu ya. Atau ya kita ya misalkan adalah suatu bilangan ya suatu angka dibagikan 12 sama dengan 12. Nah, berarti nanti tinggal cara mencarinya adalah sebentar ini dibagi 4. Nah, berarti cari angka itu X-nya misalkan sama dengan ya udah 12 dikalikan 4. Berarti sama dengan 48. Ini cara hitungan matematikanya. Tapi kalau misalkan bingung gimana ya kita bisa untuk nomor ini bisa nebak ya kira-kira angka berapa sih yang dibagi 4 sama dengan 12. Saya aja di jawabannya. Gitu ya. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan ya. Sini sudah bergabung ada 4 orang ya. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke nomor 5. Coba kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini berapa hasil dari 7 kuadrat kurangi 3 kuadrat atau 7 pangkat 2 kurangi 3 pangkat 2. Ini ada banyak cara ya. Kalau cara biasanya ya sudah kita ngitung saja kan seperti biasa. 7 kuadrat artinya kan 7 kali 7 ya. Terus dikurangi 3 kali 3 kan begitu ya. 7 pangkat 2 ya 7 kali 7. 3 kali 3 pangkat 2 ya 3 kali 3. Nah, lanjutnya kita hitung. 7 kali 7 adalah 49. Ya dikurangi 9. Gitu kan? Sama dengan 40. Jadi jawabannya 40. Nah, ini mungkin kalau misalkan angkanya masih kecil-kecil gini, mungkin kita masih bisa cepat yang hitungnya ya. Kali ini cuma 7 kali 7 3 kali 3. Coba kalau angkanya ratusan, kita butuh waktu yang lama dan kadang kala kita nggak teliti. Nah, nanti ada sebuah rumus, misalkan saya ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu cara cepatnya adalah ya penjumlahannya dikalikan dengan pengurangannya. Nah, gitu. Mungkin ini akan lebih cepat. Nah, kita terapkan ya. 7 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Sama dengan, berarti di sini yang berposisi sebagai A adalah 7, yang B-nya adalah 3. Jadi, penjumlahannya dikalikan pengurangannya. 7 tambah 3 ya dikali 7 kurangi 3. Gitu cara cepatnya aja ini ya. Mungkin kalau angka kecil sih mungkin kita nggak usah pakai cara apa-apa, cara biasa juga nggak apa-apa. Tapi biasanya ntar angkanya gede, nanti kita susah ya lama. Ya, berarti ini 7 tambah 3 10. 7 kurangi 3 4. Jadi lebih cepat 40 40. 10 kali 4 40. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya ya. Kalau ingin bertanya lewat chat juga bisa ya. Kalau misalkan mungkin open mic-nya nggak bisa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan di nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 6. . 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
Di nomor 6 ya, ini dikatakan rata-rata dari 5, 10, dan 15 adalah. Ingat, rata-rata itu adalah biasanya disimbolkan dengan ada stripnya, bisa pakai X ya boleh ya. Rata-rata atau min ya, min atau rata-rata ini. Nah, gitu ya, simbolnya adalah, jadi rumusnya adalah jumlah semua data, jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, banyak data. Nah, gitu kan ya. Berarti jumlah semua data dijumlahkan tuh. Datanya kan cuma ada 3 ya. 5 tambah 10 ditambah 15 dibagi. Banyaknya adalah ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3. Jadi sama dengan kita jumlahkan ya. Berarti ini 30 ya. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15, 30 dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 10 ya. Rata-ratanya 10. Jadi jawaban yang betul adalah B. Ya, silakan. Yang belum jelas boleh ditanyakan. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk nomor 6, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Ya, ya. Nomor 7 kita baca dulu soalnya ya. Ini adalah ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 kilometer per jam selama 3 jam. Berapa jarak yang ditempuh? Gitu ya. Nah, ini berarti mungkin ini pelajaran IPA atau fisika ya. Sebenarnya di kelas 7 SMP sudah dipelajari bahwa S itu sama dengan V kali T. Gitu kan ya. S-nya itu adalah jarak, ya. V-nya adalah kecepatan, ya. T-nya adalah waktu. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dengan satuannya saja ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak. Berarti adalah S sama dengan V dikalikan T. Ya, di mana V-nya itu berapa? V-nya adalah 80 kilometer per jam. Ya, sedangkan T-nya waktunya adalah 3 jam. Nah, V-nya ini adalah 80 kilometer per jam. Dikali 3 jam. Ya, jamnya jadi kan dicoret. Jadi tinggal kilometer. Ya, berarti 80 kali 3, 240 kilometer. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ditanyakan ya kecepatan ya berarti nanti kan ini ya apa namanya S sama dengan V dikalikan T, V sama dengan S dibagi T, T sama dengan S dibagi V gitu ya. Ini tinggal nanti dibolak-balik saja. Silakan. Oh iya, ini ada yang bertanya apakah 3 jam tidak kesekon? Iya, sekarang kita harus bisa menyesuaikan yang diketahui. Kalau misalnya kecepatannya kilometer per jam, ya ini waktunya ya harus dalam jam juga. Supaya apa? Supaya ini nih bisa dicoret nih. Kalau yang satunya bikin sekon, ya nanti yang ini harus bikin sekon lagi. Ya, nanti harus satunya harus sama waktunya ya. Ini kan sudah jam, maka ini harus jam. Nah, kalau ini udah jam, ini masih sekon, malah ini yang harus diubah ke jam supaya apa? Supaya satuan waktunya sama. Kalau udah sama kan bisa kita coret nih, coret gitu kan. Ya, jadi 3 jamnya nggak usah diubah ke sekon, ya, tetap jam karena apa? Karena kecepatannya dia dalam jam, dalam kilometer per jam, bukan kilometer per sekon gitu ya.
Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh boleh chat aja kalau misalkan open mic-nya nggak bisa ya. Oke, oke ya, kita lanjut ya. Nomor 8. Coba kita lihat ya. Dalam sebuah lomba lari terdapat tiga pelari dari tim A, empat pelari dari tim B, dan dua pelari dari tim C. Berapa banyak cara memilih pelari dari masing-masing tim gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan tim A, tim tim B ya, tim C. Nah, gitu ya. Kalau tim A ada tiga ya. Kalau tim apa? Tim B ada empat, tim C ada dua, gitu ya. Berapa banyak cara memilih satu pelari dari masing-masing tim, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan yang apa namanya? eh yang A kan ada tiga cara, yang B ada empat cara, yang C ada dua cara. Ya, berapa total cara yang memilihnya? Tinggal nanti dikali saja, gitu ya. eh ini dikali, tinggal dikali. Kan akan berarti kan ada tiga tim ya, tiga tim berarti kan nanti berarti kan dia yang A ini ada tiga cara dong milihnya, yang B juga empat cara, yang C-nya adalah dua cara. Nanti totalnya tinggal dikalikan. Berarti berapa ya? 12 dikali dua, berarti 24 cara. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Boleh pakai chat. Nah, oke. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjutkan ke nomor 9. Ya. Oke, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. X kuadrat kurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah. Orang Ya, sekarang masih kelas ya. Nah, ini berarti persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita ada beberapa cara ya. Ada cara yang apa namanya? Pemfaktoran ya. Ada tiga cara ya. Ya, ada tiga cara, yaitu ada dengan cara pemfaktoran, ya. Maaf ya. Ini ada cara pemfaktoran, nih ya. Ada cara rumus ABC, ada acara kuadrat sempurna. Nah, nah cara yang paling apa banyak digunakan adalah atau yang paling lebih mudah adalah pemfaktoran. Jadi kita coba dulu pemfaktoran ya sebelum ke cara yang lainnya. Kita pakai pemfaktoran.
X kuadrat min 5X ditambahkan 6 sama dengan 0. Ya, semoga masih ingat faktoran ya. Yang kurung-kurung begini. Nah, sama dengan 0. Berarti X kuadrat, berarti di sini X kali X kan, supaya jadi X kuadrat. Yang belakangnya 6. 6 itu berarti, 6 ini banyak cara ya. 6 ini kan ada 2 dikalikan 3. Itu ya. Ini 6, 2 kali 3. Atau juga min 2 dikalikan min 3. 6 juga kan ya. Nah, terus ada juga 6 kali 1 dan sebagainya. Nah, kita pilih yang mana ya? Ya, pilih yang kira-kira kalau misalkan dua angka ini ditambahkan tuh sama dengan yang di tengahnya. Yang di tengah ini min 5. Nah, berarti kalau 2 tambah 3 5. Tapi dia min 5. Salah. Yang keduanya kalau min 2 dengan min 3. Min 2 ditambah min 3 min 5. Oh, betul. Min 5. Berarti diambil min 2 dan min 3. Min 2, min 3. Begitu sarannya ya. Sebenarnya ini udah diajarkan di mana ya, di kelas 9 SMP ya. Oke, berarti adalah pemfaktor yang kita yang betul adalah X min 2 kali X min 3. Selanjutnya X kurangi 2 ya sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Kita geser X-nya berarti sama dengan 2 kan supaya sama dengan 0. Ini X sama dengan 3. Ya. Jadi X yang memenuhi adalah apa? 2 dan 3. Ya, mana 2 dan 3? A gitu ya. Silakan dipahami dulu. Yang belum mengerti ditanyakan ya. Boleh bertanya lewat chat kalau open mic-nya nggak bisa. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan. Kalau pakai rumus ABC gimana? Kalau kuadrat sempurna yang gimana ya, Kak? Ya, oke. Oke, oke, oke. Bentar ya, di mana tempatnya ya? Coba eh tempatnya mungkin di sebelah kiri aja ya. Ya, itu adalah pemfaktoran tadi ya. Kalau rumus ABC itu yang begini nih. Ya, rumus ABC. Ya, berarti X1, 2 itu bisa dicari dengan min B plus minus akar daripada B kuadrat min 4 AC per 2A. Gitu ya. Nah, di mana ya yang kita pilih ini berarti A itu koefisien daripada X kuadrat, A-nya 1. Ya, kalau B itu adalah koefisien dari X pangkat 1, berarti B-nya 5. Kalau C itu konstanta yang tak punya X, berarti 6. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke sini. X1, 2, artinya kan X-nya ada 2 nantinya kan.
Nah, berarti min B. Berarti min min 5 jadi 5 ya. Nah, plus minus akar B kuadrat. Ya, ini adalah B kuadrat. Berarti min 5 kuadrat. Min 4. A-nya 1 ya. C-nya 6. Per 2A. Sama dengan ya. Ini plus 5 karena ini min ya. Min B karena itunya B-nya min. Jadi plus 5 plus minus akar dari berapa tadi? 25. Ini adalah 24 ya. 25 kurangi 24 per 2. Itu ya. Berarti sama dengan 5 plus minus ini akar 1 kan. Jadi 1/2. Itu ya. Nah, berarti X1-nya ya ambil yang positif. Satunya per 2. Berarti sama dengan 6/2 sama dengan 3. Berarti X2-nya ambil yang negatif per 2. Berarti adalah 4/2. Berarti 2. Itu kan sama kan hasilnya kan. 2 dan 3 juga. Itu cara rumus ya. Cara rumus A, B, C. Gitu. Ya, oke. Nah, cara untuk kuadrat sempurnanya adalah ya, yang ke sini ya, cara kuadrat sempurna. Sempurna ya. Nah, di situ adalah X kuadrat min 5X ditambahkan 6 ya, sama dengan 0. Berarti nanti kita tujuannya nanti apa namanya, dalam kurung seperti ini ya, dikuadratkan nanti jadi seperti ini. Berarti kalau ini X kuadrat, berarti awal ini X. Nah, untuk di tengahnya itu adalah 2 ya, dikalikan angka yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini dikalikan X jadi 5X ya. Berarti 5/2 ya. Ini negatif. Min 5/2. Ya, min 5/2. Nah, nanti ini harus ada 6. Ini berarti belakangnya itu kalau ini dikuadratkan berarti 25/2 ya. 25/2. Berarti harus dikurangi 25/2. Ya, dikurangi 25/2. Itu kita namanya dari sononya sama dengan 0. Nah, gitu. Ya, bisa nggak maksudnya kayak gini ya? Maksudnya ini adalah kalau misalkan ini kurungnya dibuka kuadrat, itu nanti adalah dan dikurangi 25/2 tambah 6 itu nanti kembali ke soal seperti ini. Jadi ini cuma bantu-bantuan saja gitu. Apa istilahnya ya? eh Mengubah-ubah supaya nanti menjadi kuadrat sempurna tuh seperti ini. Ya, jadi kan lihat aja kalau ini kurungan dibuka pasti ada X kuadrat cocok di sini. Terus untuk tengahnya kan 2 dikalikan angka depan, angka belakang kan. Berarti 2 dikali 2 kali X 2 X kali min 5/2 berarti min 5X cocok tengahnya. Yang belakangnya ya plus 6 ya tetap ini plus 6. Tapi kan yang belakang kan ada min 5/2 kuadrat kan. Berarti ada tambahan 25/2. Berarti dia harus kurangi 25/2 supaya nanti tidak merubah soal gitu ya. Nah, sehingga kita selesaikan ya. Kita selesaikan X min 5/2 kuadrat sama dengan kita geser ke sana jadi 6 apa 25/2 ya. 25/2 dikurangi 6 betul ya. Kan geser ke sana ya. Berarti berapa nih? 25 kurangi 12. 25 kurangi 12 berapa ya? Eh 13. 13. 13/2 ya. 13/2. Nah, di mana lagi nih ya? Nah, selanjutnya itu nanti kita ini apa namanya? Karena kita mencari X-nya berarti kan kita bisa gini X sama X min 5/2 itu sama dengan akar daripada 13/2 kan gitu ya. Nah, nanti di sini adalah X-nya sama dengan ya 5/2 ditambah akar dari 13/2. Tapi kok ini ya 13/2 apa betul nggak ya? 25. Oh, maaf, maaf. 5/2 itu dikuadratkan bukan 25/2, 25/4. Maaf ya, sayanya salah mengalihkan 25/4. 25/4. 25/4/4 ya. Jadi maaf, maaf. Ini sebentar ya. Kita ulangi.
25/4 jadi kalau kita samakan 4, 25 kurangi 24 ya. Berarti sama dengan 1/4. 1/4. 1/4. Hmm, ya, yang ininya kemungkinan ini saya hapus aja kali ya. Ya, oke. Nah, berarti kan X 12 sama dengan 5/2. Ini kan akar 1/4 kan plus minus 1/2. Berarti X 1-nya sama dengan 5/2 ditambah setengah berarti berapa ya? 3 ya. X 2-nya ya 5/2 dikurangi setengah. 2. Artinya juga sama saja. Tinggal pilih caranya yang menurut kalian enak saja. Tapi biasanya orang pada sukanya pemfaktoran. Tapi itu bebas ya kitanya. Ya, silakan. Jadi yang cara tengah ini adalah cara pemfaktoran ya. Yang kirinya rumus ABC, yang atas sampai ke kanan ini adalah rumus kuadrat sempurna. Silakan apalagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Iya, ini ada yang bilang lebih enak pemfaktoran. Iya ya, memang saya juga lebih suka pemfaktoran ya. Tapi kadang, kenapa itu ada 3 cara? Kadang di pemfaktoran ini nanti ada yang nggak bisa gitu. Nah, biasanya itu ya cenderung kalau memang soalnya memang soal-soal yang agak susah itu atau menjebak itu, sengaja pembuat soal itu nanti dia pasti karena pembuat soal itu mengira pasti kita akan mengarahnya ke pemfaktoran semua. Makanya dibuat soal yang kira yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Makanya nanti ada alternatif yang lainnya yaitu rumus ABC dengan kuadrat sempurna. Nah, terus dari ketiga ini rumus mana nih yang bisa, yang semuanya bisa, yang semua bisa di rumus ABC ini. Kalau rumus ABC itu gimana bentuk apanya dia pasti bisa. Ya, tapi kalau pemfaktoran sama kuadrat sempurna tuh biasanya terbatas, apalagi pemfaktoran terbatas gitu ya. Cuman kalau rumus ABC dia harus teliti karena memang agak ruwet ini rumusnya. Silakan, apalagi? Oke, oke ya. Ini katanya lanjut. Oke ya, saya lanjut ya. Eh, kita lanjutkan ke nomor 10 ya. Ini nyatetnya udah pada belum ya? Gimana? Nggak apa-apa kita lanjut nih. Mungkin ada yang masih mencatat. Mungkin dikasih waktu 30 detik kali, Kak. Oke ya, saya kasih waktu 30 detik ya. Silakan. Oke ya. Eh, kita lanjut dulu ya ke nomor berapa? Nomor 10 ya. Baik ya. Kita lanjut ke nomor 10 ya.
Oke. Nah, kita ke nomor 10 ya. Di sini kita baca dulu ya. Jika fx sama dengan 3x tambah 2, tentukan fungsi inverse dari fx gitu ya, inverse-nya. Nah, yang maksudnya yang inverse itu adalah nanti kita jadikan fungsinya jadi x gitu ya. Ini kan fx sama dengan 3x ditambah 2. Kita jadikan fungsinya menjadi fungsi terhadap fx yaitu jadi 3x sama dengan fx ya. Duanya pindah ke kiri. Jadi kan min 2 kan. Nah, jadi x sama dengan fx min 2 dibagi 3. Ya. Nah, terus yang itu adalah di sini berarti setelah jadi ini x ini menjadi f min 1 x inverse-nya fx-nya ini yang jadi x gitu ya. Nah, per 3. Jadi ini apa nama inverse-nya x min 2 per 3. Ya, jadi jawabannya B. Nah, nanti di sini ada rumus ya. Ada rumus fx ya sama dengan ax ya. AX ditambahkan B gitu ya. Berarti nanti F min 1 X-nya itu adalah ya X min B per A. Ini cara cepatnya gitu ya. Cara cepatnya. Jadi kalau misalkan ininya adalah negatif ya nanti dia berlawanannya. Misalkan adalah Fx sama dengan AX min B. Ya berarti F min 1 X-nya itu adalah X ditambah B per A. Gitu, ya. Nah, nanti yang soal nomor 10 ini bisa kita pakai yang rumus ini gitu. Kan yang itu rumusnya kan berarti ini kan A-nya kan 3, B-nya 2. Ya, berarti kan tinggal inverse-nya ya X dikurangi 2 bagi 3. Kan langsung kan? B kan? Nah, kalau pengen caranya kok bisa begitu? Cara uraiannya gimana ya? Caranya tadi yang kita bahas yang ini nih. Nih, tuh ya caranya. Silakan. Jika ada yang mau bertanya silakan. Boleh chat juga. Sudah paham, Kak? Oke. Sudah paham? Kita bisa lanjut ke nomor 11. Ya. Nah, untuk nomor 11 ini adalah nilai FPB dan KPK dari 48 180 adalah ya semoga ya masih pada ingat ya FPB dan KPK itu apa. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. KPK itu adalah bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya, tapi adalah ini kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 5 SD ya. Nah, oke. Nah, kita bisa menjawab FPB dengan KPK apabila kita sudah harus bisa memfaktorkan faktorisasi primanya gitu ya. Biasanya yang sudah familiar itu yang sudah itu pakai pohon faktor gitu ya. 48 ini 180. Ya. Kita mulai dari bilangan prima 2. Berarti kan 20 2 48 bagi 2 maksudnya 24. Ya, masih bisa dibagi 2 juga. Ya, berarti ini 12 gitu ya. Bagi 2 lagi. Ini berarti adalah 6. Bagi 2 lagi ini adalah 3 gitu ya. Nah, sekarang supaya ini ya. Ini kan berarti dibagi bilangan prima setelah 2 kan 3 ya. Ini bagi 3 ini 1. Kalau udah 1 stop. Nah, gitu ya. Mungkin saya geser ke bawah dulu. Nah, berarti urean faktor resi prima dari 48 adalah duanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 1. Gitu ya. Nah, untuk seratnya 180. Kita faktorasi prima dengan pohon faktor 2. Ini adalah berapa? 90. Ini 2. Ini berarti 45. Dibagi 2 nggak bisa. 3 ya. 15. Dibagi 3. Lagi ini adalah 5. 5 bagi 3 nggak bisa maju ke 5 ini 1. Kalau sudah 1 stop ya. Ini berarti duanya ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan
Satu, dua, 3 pangkat 2 ya. Dikalikan dengan 5 pangkat 1. Nah, bagaimana cara mencari apa namanya KPK dari gabungan 481180 itu ya? Kalau apa namanya FPB dulu ya, sebentar. FPB itu cari yang samanya. Yang samanya di antara 4818 mungkin faktornya 2 kan. Ini punya 2, ini punya 2. Nah, terus kita ambil yang mana? Karena faktor persekutuan terbesar, berarti ambil yang kecil kebalikannya ya. Berarti ambil ya 2 pangkat 2 itu yang terkecil. Kenapa? Karena FPB. Nah, yang sama laginya 3 ya. 3. Berarti ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Kecil mana? Kecil 3 pangkat 1. Karena EPB berarti dia dikali 3 pangkat 1. Nah, ada lagi yang sama yang nggak ada ya. Sudah stop. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2, 4 ya. 4 kali 3 sama dengan 12. FPB-nya. Ya, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Ya, kandidatnya A sama D. Nah, tinggal cari yang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kalau KPK ya, tadi kan cari yang sama ya, yang samanya karena ini adalah singkatannya kelipatan persekutuan terkecil, berarti ambil pangkat yang terbesar. Tadi yang samanya kan 2 nih, ya ambil yang mana? Pangkat yang terbesar karena KPK. Nah, itu ya. Tiganya dulu, tiganya ambil pangkat yang mana yang terbesar? 3 pangkat 2. Nah, yang nggak samanya ada nggak? Yang nggak sama cuma 5 diikutkan kalau KPK. Nah, kalau FPB jangan diikutkan. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa nih? Jadi ya 16 kan ya 2 pangkat 4 16 dikali 9 dikali 5. Ya, berapa ya? Eh berapa jadinya? 16 dikalikan 9 berapa? 54 ya masih 5 ya. 144 ya. tujuh dua 144 puluh 720 ya. Tapi kok di sini nggak ada ya? 720. Apa yang salah nih? Saya ada salah hitung nggak nih? Coba sama-sama dicek mungkin ada yang salah hitung. 1 2 3 4 betul. Ini adalah 3 ya 3 pangkat 1 betul. 1 2 2 pangkat 2 3 3 3 pangkat 2 5 ya. Ada yang salah nggak ya ini ya? Benar, KP Kak. Soalnya yang salah. iya kayaknya udah bener ya. Jawabannya. Ini kan 2 pangkat 4. KPK kan ambilnya 2 pangkat 4 ya. Tiganya kan 3 pangkat 2. Terus 5 pangkat 1. Ini kan 7 20 ya. Ya, ini berarti harusnya 12 dengan 7 20 ya untuk yang soal ini. Ya, jadi adalah KPK-nya adalah 7 20, FEB-nya 12 karena kita sudah cek lagi nggak ada yang salah ya. 2 90 ya. 45 3 kan berarti kan 15 3 ya 5 5 1 ya. Udah betul semua ya. Silakan. Sudah, Kak. Bisa dilanjut. Oke. Ini ada yang nanya katanya kalau limanya nggak dipakai jadinya 144. Tapi kalau nggak dipakai ya nanti kita salah ngepasin ya karena KPK itu kan dia ambil pangkat terbesar gitu ya.
Ya, jadi limanya harus dipakai. Jadi kalau KPK kan judulnya terkecil tuh, berarti ambilnya pangkat terkecil ya. Ini sebenarnya si limanya ada, cuma dikalikan 5 pangkat nol gitu. 5 pangkat nol dengan 5 pangkat satu kan gede, 5 pangkat satu kan, maka diambil 5. Jadi kadang kan ini kan bisa di anak SD kan nggak ngerti ya 5 pangkat nol. Jadi ambil kalau enggak ya enggak yang nggak samanya itu, yang nggak ada kesamaannya itu, yang nggak ada temennya sama itu dia diikutkan kalau KPK. Itu adalah asal usul dari yang tadi bahwa di sini juga sebenarnya ada 5 pangkat nol gitu ya. Oke ya, jelas ada, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini sebentar, saya baca chat ya dulu. Ya, gimana? Apa nih? Nigar kenapa ini? Itu saya coba searching nggak FPB dan KPK dari 48 dan 180. Oh iya, KPK-nya benar 720 ya. Ya, Betul. oke betul. Berarti gimana? Ada yang bertanya lagi atau kita lanjut nih? Lanjut. Kalau FPB dan KPK ada cara cepatnya enggak, Kak? Kenapa? Mungkin cara cara cepatnya kita itu ya istilahnya ya, nggak mungkin. Memang kita intinya di sini, intinya dua pangkat berapa ya, mungkin cara cepatnya 48 itu kira-kira duanya pangkat berapa ya, kita bisa langsung ngira-ngira gitu. Tapi kalau misalnya kita ngira-ngiranya mungkin nggak itu ya, mungkin saya rasa pakai pangkat ini cepat juga gitu ya, karena ini juga bisa teliti ya. Ya, memang cara cepatnya kita mau nggak mau harus memfaktorkan gitu ya, Ya, faktorkan. Ya, makasih, Kak. oke. Berarti kita lanjut ya. Nah, kita ke nomor 12 ya. Nilai dari 12,2 itu dibagi 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 5. Ingat, ini adalah operasi hitung campuran. Dahulukan dulu adalah pembagian atau perkalian ya. Gitu ya. Kalau pangkat kan sebenarnya nggak pengaruh ya. Nah, baru yang terakhir ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Berarti yang nomor 12 ini kita dahulukan 12 bagi 4 dulu. Ya, jangan 4 ditambah 2 pangkat 3 gitu. Salah ya nanti ya. Nah, berarti 12 bagi 4 ini sama dengan 3 ditambah 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Baru kurangi 5. Sama dengan 11 kurangi 5. Berarti sama dengan 6. C ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin nomor 12 sih masih gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Di sini adalah volume dari sebuah kubus panjang rusuknya 7 cm. Ingat, volume kubus. Volume kubus itu adalah dia sisinya sama. Jadi sama dengan sisi pangkat 3. Ya berarti adalah ya udah 7 pangkat 3. Ya berarti berapa? 7 kali 7 kali 7. Ya berarti 49 kali 7 aja berapa? Sama dengan, coba 49 kali 7, 63. Masih 6. Ya, 28 sama itu. 28 tambah 6, 34 ya. 34, 3. Ya, satuannya kubik. Ya, gitu. Silakan. Oke. Kalau sudah, kita ke nomor 14 ya. Nah, persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan memiliki gradien M sama dengan min 2 adalah ya. Nanti rumusnya persamaan garis itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu ya. Nah, gradiennya adalah min 2. Ya, M itu gradien. Ya. X1 Y1-nya adalah titik koordinat. Ada di sini nih. Ini adalah X1 Y1-nya ini. Kita tinggal masukkan. Y min 3, M-nya adalah min 2, X1-nya ya 1 gitu ya. Nah ini yang dinamakan X1 Y1-nya ya 1,3 ini. Berarti Y min 3 sama dengan min 2X plus 2.
Y sama dengan min 2X plus 2 plus 3 ya. Min 3-nya geser ke kanan. Jadi Y sama dengan min 2X plus 5. Ya, berarti A ya. Oke, silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 15 ya. Ya. Nomor 15 ya. Dari sebuah kantong yang berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau, jika diambil satu bola secara acak, berapa peluang terambilnya bola merah? Ya, jadi di kantong ini adalah 5M, 3B, 2H. Ya, berarti P merah berarti adalah merahnya ada berapa semuanya? Berarti ada 5. Dibagi total semuanya ada berapa? 5 tambah 3 tambah 2. Sama dengan 5 per berapa nih? Per 10 ya. Sama dengan 1/2 ya D gitu ya. Silakan. Kak minta tolong ke nomor 14 tadi kelewat. Kelewat. Oke. Ya, silakan. Sudah paham Kak. Sudah ya. Oke ya. Saya mau Baik. tanya. Iya. Soalnya saya tulis di chat. Oh ya. Nah, kalau misalkan soal Heeh. itu yang dikerjakan itu yang pembagiannya dulu atau yang Oke. 2 kali 4 tambah 2 dulu Kak? Makasih. Iya, oke. Ini ya, sudah saya tulis di sini ya. Nah, pertama kali ya, yang paling menang tuh yang dalam kurung. Jadi yang dalam kurung dulu yang dihitungkan. Jadi 6 bagi eh, 2, 4 tambah 2 itu berarti 6. Nah, gitu ya. Nah, jadi 6 dibagi dengan, nah nanti dikerjakan. Kalau ini kan berarti ada perkalian pembagian ya. Yang menang tuh nanti harus sebelah kanan dulu. Sebelah kanan kan perkalian. Berarti adalah di situ apa? eh 12 ya, 12. Jadi ini dulu. Ya, ini dulu. Ya, jadi sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 1/2. Gitu ya.
Iya, makasih Kak. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya. Iya Kak. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, sudah terlihat semua ya nomor satu ya. Sudah terlihat. Oke. Ini manakah hasil yang paling mendekati pengurangan dari 11 per 5 dengan 1,2255? Nah, nanti caranya kan artinya kan berarti 11 per 5 dikurangi 1,255 gitu ya. Banyak cara sih ini sebenarnya ya. Ini kan dalam persen nih ya. Bentar, ini kegedean ya. Nah, ini dalam persen berarti ya, kita coba ubah ke dalam per 100 dulu. Berarti 11 dikalikan berarti supaya jadi 100 kan 5 dikalikan 20 ya. Dikalikan 20. Dikurangi berarti 1,255 dikalikan 100 ya per 100 supaya nanti dia sudah per 100. Jadi di sini 220 per 100. Sisi ini adalah kalau kalikan 100, 125,5 per 100. Sehingga karena penyebutnya sudah sama tinggal 220 kurangi 125,5 ya. Berarti sama dengan berapa? Ya, itu kalau misalkan nanti di satu betul ya 125 ya. Kalau misalkan dia apa namanya itu kan nantinya pengurangan ya selisih. Nanti kalau misalkan dianya apa negatif ya nanti dianggap positif ya karena kan dia pengurangan ya. Nah terus jadi berapa nih? 5,5 betul ya? Ya nanti mutlak ya 5,5 per 100. Betul nggak 5,5? Betul nggak ya ini ya? Ada yang salah Sembilan nggak? empat koma lima. 94,5. Ada yang salah nggak coba? 220. 220 per 100. 125. Betul ya ini ya. 1,255 dikali 100 kan berarti 125,5 per 100 ya. Berarti 220 120 ya. Berarti kan tinggal 5,5 per 100 ya. Berarti 5,5% kan harusnya. Kok ini gede-gede banget ya? 220 kurangi 125,5 hasilnya Oh sembilan empat iya, koma oh lima. iya maaf orang itu ada 200-an ya. Maaf. Ini jadi berapa? 220 kurangi 125 berapa hasilnya? 9 berapa tadi? 94,5. 94,5 per 100 gitu ya. Berarti itu komanya nggak ada dibulatkan jadi 95 ya persen jadi B gitu. Ya, ini cara yang lebih mudahnya sih paling mudah menurut saya. Jadi penyebutnya semua dibuat pecahan dan penyebutnya dibuat 100 gitu. Jadi dikalikan berapa berapa supaya nanti dia per 100 ya. Oke, silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Sudah cukup, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah mobil mengalami penurunan nilai sebesar 25% setelah 1 tahun digunakan. Jika nilai mobil tersebut setelah 1 tahun 90 juta, ya, berapakah nilai mobil tersebut saat dibeli? Berarti harga awal ya. Nah, berarti yang 90 juta ini kan sudah setelah 1 tahun ya. Nah, setelah 1 tahun itu kan dia sudah penurunan 25%. Berarti yang ini itu berarti yang 75% kan? Ya, harga segini adalah yang 75%. Karena dia sudah penurunan 25% gitu ya.
Nah, yang ditanyakan adalah yang harga awal yang 100%. Jadi 100% dibagi 75% dikalikan Rp 90 juta. Gitu kan ya. Berarti sama dengan berapa nih ya? 100 dibagi 25 berarti 4/3 ya. Dikalikan apa? Rp 90 juta. Berarti sama dengan ini coret 30 ya. Berarti Rp berapa? seratus dua seratus puluh dua juta. puluh juta. 120 juta. Ya, C. Silakan. Oke, ini oke ya. Kita lanjut ya ke nomor 3. Ya, seorang pedagang melakukan perjalanan ke pasar di pusat kota. Waktu yang dihabiskan untuk pergi adalah 8 hari lebih lama dibandingkan waktu yang dihabiskan untuk kembali. Ya, berarti adalah misal ya waktu kembali itu adalah sama dengan T gitu ya. Nah, berarti adalah itu berangkat ya, pergi. Pergi ya. Perginya itu katanya 8 hari lebih lama gitu ya. 8 hari lebih lama berarti adalah T ditambahkan T hari ini. T ditambahkan 8. Kalau kembalinya sama dengan T gitu kan ya. Kembalinya misalkan ya. Nah, jika total waktu yang dihabiskan dalam perjalanan adalah 58 hari, maka ini total waktu yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut 58 hari, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk perjalanan pergi gitu kan ya. Nah, berarti total itu sama dengan kan pergi pergi ditambah kembali kan? Ya. Totalnya tadi berapa tadi? 58. Perginya kan T ditambah 8. Ditambah kembalinya T. Jadi 58 sama dengan 2T ditambah 8. Itu ya. Jadi 2T sama dengan 50. T-nya sama dengan 50 bagi 2. Jadi berapa ya 50 bagi 2? 25 hari ya. Ya, karena T-nya dalam hari. Nah, yang ditanyakan itu waktu pergi ya. Waktu pergi Waktu pergi kan sama dengan T ditambah 8. Karena lebih lambat 8. Berarti 25 tambah 8. Berarti 33 hari. Ya, silakan. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Sudah jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Suatu bilangan asli N bersisa 3 jika dibagi 7 ya. Ya, N dibagi 7 ya. Berarti N bagi 7 eh sama dengan ya itu kan N ya dibagi 7 adalah sama dengan hasil bagi sisa sisanya kan 3 gitu. Nah, dan bersisa 4 jika dibagi 6 berarti N dibagi 6 sama dengan hasil hasil bagi ya. Hasil bagi ditambah dengan 4 ya. Hasil bagi 1 ini 2 kan beda hasil baginya. Nah, gitu. Di antara bilangan berikut yang merupakan nilai untuk N adalah ya, N-nya kira-kira dia berapa gitu ya. Nah, ini 31,42 mungkin N-nya ada 2 kali itu ya. Ya, coba dulu. Ya, berarti kan ini kalau misalnya ini kalau apa sih ini kan kalau kita kali 7 ya, berarti kan N sama dengan
7 kali hasil bagi ya. Hasil bagi 1 ditambah dengan berapa ini ya? Eh 21 ya. Ini kalau dikali 6 N sama dengan 6 hasil bagi ya, hasil bagi 2 ditambah dengan 24 hasil baginya ya. Nah, berarti eh kita bisa menyamakan kan ini ya. Kita samakan berarti adalah mungkin hasil baginya gini aja. Hasil baginya kita apa namanya ya? Kita misalnya nggak apa-apa itu aja deh. HB2 HB1 gitu ya. Karena kan hasil baginya beda ya. Kita samakan 7 hasil bagi 1 ditambahkan 21 sama dengan 6 hasil bagi 2 ditambahkan 24. Ya, saya geser ke bawah dulu. Nah, nanti kita dapat nggak ini perbandingannya ya? Berapa itu? 7HB1 dikurangi 6 hasil bagi 2 sama dengan 24 kurangi 21 ya sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Kita nggak bisa dapat itunya ya, hasil baginya ya. Nah, atau kita cara yang lainnya itu berarti nanti apa namanya sebenarnya itu kan dari A sampai A kan sudah ada ya. Nah, kalau misalkan nih N dibagi 7 sisanya 3 ya, berarti kan kira-kira nanti N bagi 7 sisanya 3. Kalau misalkan eh kalau 31 bagi 7 ya 31 bagi 7 itu kira-kira berapa? Ya, atau ini kita enaknya itu aja dulu ya, eh kita bisa memasukkan angka-angka yang A sampai 4 ini ya. Nanti kalau yang ini kan nanti kalau kita uraikan ini tetap kita nggak bisa memperkirakan yang ini. Ya, yang ini dulu. Berarti coba kalau 31 ya, 31 bagi 7 kira-kira kan 28 ya. 28, 28, 28, 31 kurangi 28 Sisa berat 3. berapa? Sisa 3. Bisa 3 betul. 31. Ya, iya, tapi Ya, yang 42 nggak bisa. empat duanya nggak bisa ya, berarti salah. Ya, kalau 39 bagi 7 berarti dia ke berapa? 35 ya. Sisa 4 salah ya? Salah. Salah. Ya. Nah, terus kalau yang 45 bagi 7 berarti 42 kan? Ya, 42 Iya, kan habisnya sisa 3 betul ya. Kalau 50-nya, 50-nya coba 50-nya kita sisa 1. ke berapa? 49 sisa satu ya. 9. Berapa Salah. jadinya? Salah ya? Kan harus Salah. harus memenuhi ini sama yang ini. Ya. Kalau 46 ini 42 sisa Sisa berapa? 4. Sisa 4 salah ya? Salah. Salah. Yang Berarti E-nya? Yang E-nya dulu betul nggak ini? 40 bagi 7 berarti berapa? 35. Betul nggak 35? 40 bagi 7 5 sisa 35 5. kan? 35 ya. Iya, 35. Sisanya berapa? 5. 5. Salah. Salah. Nah, ini gimana nih maksudnya ya? Coba suatu bilangan asli N bersisa 3 jika dibagi 7 ya jika dibagi 7 dia bersisa 3 gitu. Ya, dan bersisa 4 jika dibagi 6. Berarti kan bilangan itu harus sama dong ya. Nah, di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai N adalah, ya sudah kita coba-coba tadi ya, nggak ada yang cocok ya. Iya, salah semua. Ya, itu salah semua, tidak ada yang cocok. Kita mencocokkan yang ininya saja nggak ada yang cocok. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan itu ini apa kita sebenarnya ini nggak perlu juga. Ya, mungkin ini untuk sebagai untuk bantuan saja ya. Karena kita ke salah satu saja. Ya, tadi ini kan berarti karena ini nyatu ya, nyatu kan berarti yang satunya juga harus benar. Tadi sudah kita masukkan semua itu tidak ada yang benar, tidak ada yang memenuhi di sini. Berarti ini nggak ada jawaban semua. Ya, artinya ya. Oke.
Paham maksud saya? Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Sepaham saya gini Kak, misalkan Iya. yang Mm-mm. kiri itu untuk yang jika dibagi 7 bersisa 3, terus yang kanan dibagi Ya, 6 ah. bersisa 4 gitu Iya, mikirnya saya. iya. Nah, mungkin dari soalnya harus gitu ya. Nah, makanya saya juga tadi berpikir seperti itu. Tapi kan di sini dari bahasanya, suatu bilangan asli n bersisa tiga jika ini dan ini dan bla bla gini ya. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk n gitu kan, yang menurut n. Nah, harusnya kan dia mungkin kan suatu bilangan asli n ininya m gitu ya. Nah, gitu. Mungkin kalau situ itu bisa. Coba kalau misalkan ia memang ini maksudnya adalah yang satunya habis dibagi yang satunya adalah kata-kata yang ini satunya adalah yang bersisa empat. Ya. Ada kan tadi ya? Yang mana tadi ya? Yang nomor berapa Ada tadi? yang C bisa, Yang C ya? yang C Yang C bisa ya? ya, Ya. Ini ya kita jawabannya C apabila mungkin yang sebelah sininya itu dia adalah untuk kata-kata yang bersisa tiga, yang kanannya itu adalah untuk kalimat yang bersisa empat gitu ya. Gitu ya. ya, Di sini berarti n-nya dia harus beda, bilangannya beda kan? Ya, tapi dalam ya. soalnya itu kitanya itu adalah dia seolah-olah bilangannya satu gitu ya. Jadi yang penting paham dulu soalnya yang ini, paham dulu maksud soal. Oke, ada yang bertanya lagi? Mungkin maksud soalnya seperti itu Kak, yang bagian kiri buat yang Oh sisa gitu ya. Iya. bersisa 3 dibagi 7 dan yang kanan buat yang bersisa 4 dibagi 6. Oh Jadi iya mungkin iya. apa ya agak kalimatnya aja yang nggak bingungin gitu. Tapi Iya mungkin gitu ya. maksudnya seperti itu. Jadi Oke jawaban oke. yang paling mendekati C ya Kak. Iya. Iya Kak, soalnya kalau misalkan 45 dibagi 6 itu berapa ya? Iya, empat Sisanya tujuh kan? Dia tiga. tujuh sisa tiga Ya, kan? Tujuh ya. sisa tiga, 45 dianya dibagi empat 7 itu gitu. 6. 6 sisanya 3. Hmm. 50 bagi 6 itu 9. Sisanya 4. 50 Iya. bagi 6 Delapan ya, 50 bagi 8. 6 sisa 2 juga ya. Ada 2 dia. Iya. Oh, bagi 6 Nah, sisa itu 2. kan. Berarti bukan yang C ya. Coba Ya. yang lainnya. Bukan. Tadi yang mana tadi? Tadi kita sudah hitung ya, cuma kita lupa ya. Tadi Coba mana ya? dihitung ulang Kak. Yuk. Tadi mikirku Tiga malah 50 bagi 4. 31 bagi 7 juga 4 sisa 3. Benar. 42. Kalau 42 dia nggak ada sisa ya. Ada sisa. Nggak ada Ada sisa. sisa. Kalau 39 bagi 7 tuh 5. Sisa 4. 35 kan. Apa? Dengan 7 kali 5 35 sisa 4 salah. 45 tadi C yang salah. 46 42 bagi sisa 7. 4 salah juga. 46 bagi 7 juga 6. Iya, 42. Nggak, 6 40 bagi 7. 6 sisa 4. Nggak ada yang benar juga. Ada yang benar juga. 40 Salah bagi semua. 7. 35. Ya, 35 sisanya kan 5 ya. Ini kan Iya. sisanya 3. Kalau yang ini 42 kan 7, sisanya 3, ini 4. Nah, itu ya. Nggak ada yang cocok semua ya, meskipun kanan kiri juga Iya. Apa Iya, coba nggak ada dibalik yang Kak? cocok. dibalik. Coba Kalau yang kiri yang sisa apa bisa oh, 4 dibagi 6 yang kanan ya coba. coba Kalau apa nih? Kalau 45 itu berarti dia sisanya 3 ya. Ke sini 45 nih ya, ke bagi sini 6 sisanya 3 udah betul. Kalau yang ini 40 bagi 6 itu berapa ya? 40 bagi 6 itu berarti 7 7 6 6 3 sampai pas ini boleh. Betul kalau dibalik. kalau Iya dibalik kan? kayaknya benar coba yang Iya, lainnya Kak coba ini nomor lainnya 45. Iya. Yang 45 lainnya coba ya, kalau 5 52 dibagi 7 itu berarti berapa? 49. 49 sisa 3 Sisa juga 3. benar Betul. Empat setelah enam 7 sisa 4 betul. betul Betul juga. Jadi betul gimana, Kak? ya coba yang Yang C yang C-nya ya 50 bagi 7 berarti berapa ini? 49 ya. Sisa satu. 49 Salah. salah Salah ya. 4 ya 45 dibagi Ini 6 juga ini 7 salah dibagi karena dia 6 gak apa sih, pas-pas gitu ya. hmm. Nah.
Kan berarti ada dua jawaban. Kalau dibalik ada dua jawaban Iya, ya. kalau ada kalau dibalik ada dua jawaban. Semua tergantung kunci jawaban. Sebenarnya saya menjumpai soal seperti ini ada, tapi benar dia kata-katanya juga kalimat juga maksudnya kita tahu nggak ambigu kayak gini gitu. Cuma nggak tahu ini ada kesalahan apa di sininya maksudnya. Itu kemarin yang request soal siapa tuh? Kemarin ke tryout Herifa kali. Saya Herifa gimana? Soalnya bener kayak gitu. iya benar Kak. Gimana katanya? Ada jawabannya gitu. Nggak ada, Lah kemarin soalnya nggak ada pembahasannya. nggak ada, sama sekali nggak ada. Iya. Ya karena kita sudah coba semua tuh, cobain semua tuh. Tadi dibalik-balik gitu kan. Dicobain semua tetap aja nggak cocok dengan Saya kalimatnya. saya juga nyari satu-satu Kak, sampai nyari satu-satu nggak dapat. Iya, nggak dapet kan. Itu sebenarnya kita dengan apa namanya perkiraan aja kan bisa harusnya. Oke, eh, ada lagi mungkin yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut aja mungkin Kak. Yang Ya, lainnya gimana? yang lainnya gimana? Apa masih mau nyoba? Lanjut aja, Kak. Lanjut ya. Kak, Oke, lanjut. Kita nomor 5 ya. Nah, ayah melakukan perjalanan ke suatu desa. Waktu yang dihabiskan untuk berangkat 3 hari ya. Ini berangkat. Berangkat 3 hari lebih lama dibandingkan waktu yang dihabiskan dalam perjalanan pulang. Berarti ya ini aja T pulang aja ya. T pulang lebih lama ya ditambah 3 kan gitu. Ya. Terus apalagi tadi? Jika total waktu ya total. Seperti mirip tadi ya. Totalnya adalah 45. Sehingga kita bisa tulis totalnya kan berarti pulang pergi ya. Perginya kan waktu pulang tambah 3. Ya, sama pulangnya kan T pulang. Nah, jadi 45 sama dengan 2 T pulang tambah 3 ya. Berarti 2 T pulang sama dengan 42. Jadi waktu T pulangnya 21 hari. Yang ditanyakan di sini adalah maka pada tanggal berapakah ayah tiba di desa jika ayah berangkat tanggal 10. Ya, berarti ada waktu berangkat ya. Waktu berangkat, waktu berangkat. Berangkat sama dengan TP ditambah 3. TP-nya udah ketemu. 21 tambah 3 sama dengan 24 hari. Nah, kita hitung aja nih. Dia dari 10 Februari. Februari sampai 28 ya. Gitu kan? Ya, jadi berapa itu? Sampai 24 hari. Berarti berapa hari ya? Tambah 20, 30, tambah berapa itu ke 10 Februari ke 28 tuh berapa ya? 18 ya. 18 ya. Ya, Eh, sisa. Februari kan berarti dia kan menghabiskan 18 gitu kan. Bisa Sisa jadi berapa? 19 Kak. Di tanggal 18 kan juga dihitung dia. Iya. Jadi berapa? 19. Kemudian 19 sih Kak. Ya. Berangkatnya tanggal 10. Dia kan berarti tanggal tanggal 10 ya. Hitung dari Ya. tanggal 10 berarti. Iya, berarti kan 10 bukannya nggak dihitung. dia kan berangkat tanggal 10. Kalau 10-nya tanggal 10 pagi, misalnya jam 1 dini hari kan jadi tanggal 10-nya dihitung juga. Iya, tanggal 10 dihitung ya. 10 iya 10 yang tanggal 10-nya dihitung ya. 10-nya kan pas berangkat, dihitungnya 1 hari Hmm, gitu. Misalnya tanggal 10 pagi berangkat 10 sore nyampe kan berarti perjalanannya kurang lebih 1 hari. iya. Berarti berarti kalau tanggal 10-nya dihitung yang 18-nya sebentar 18 hari ya. 18 hari, 18 hari. Ya. Ya, berarti benar ya 18 hari kan berarti sisanya itu 24 kurangi 18 itu berapa ya? 6 ya. 6. Sisanya 6. Nah, berarti di Maretnya itu dia 6. Berarti tanggal 6 Maret ya. 6 Maret. Tanggal sisa 6 berarti adalah ya 6 Maret kan berarti gitu. 2024.
4. Nanti kalau coba aja kalau kurang yakin pakai hitungan tangan masih bisa kayaknya. Kita coba Berangkat dihitung satu aja Kak, ditulis Kak. ya 10, 11 ini gitu ya coba. kan 10, 11, 12, 11. 13, 14, 15 ya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya 1, Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ya? Ralat, Kak. satu, dua, Ya, tiga, empat, gimana? lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 2004 sampai tanggal 29. Betul ya, 24 ya. Tapi sampai 29 ya, 2024. Iya, tahun Ya, kabisat. tahun kabisat ya. Nama ini dia tahun dihitung tahun kabisatnya juga. 2024. Eh 2024 tuh kapan sih ini? 2025 ya. 2024 iya kadang-kadang ini soalnya juga menjebak juga dia dia selalu mengatakan Februari karena semua orang itu dia mengiranya itu adalah dia pasti 28 gitu. Nah, nanti kita Iya, harus sadar dia dia tuh kan tahun ada kabisat tahunnya atau ya, bukan. ada keterangan tahunnya dia. Iya. Dijelasin Nah, 10 Februari 2024, berarti kan iya, 2024 kabisat, berarti ada iya. keterangan tahun. Itu soal 29. mungkin soal jebakan kali. Iya, 29 berarti berapa tadi dia? 29 tadi mana ya? Tadi Eh 28, 29. 28 ya ya. Ini 29, ini 30. 29 satu maaf. Ya, satunya berarti ini dari sini nih satunya nih. Ini 29 1 2 3 4 5 berarti ya. Itu kan harusnya. Ya, 5 Maret berarti dapatnya ya. Karena tadi kita nggak nyadar kalau itu ke tahun kabisat ya. Berarti ini Februari berarti ada ada 19 gitu ya. Ini ada 19, sisanya 5 itu. Sisanya 5. Jadi 5 Maret 2024. Maret. Berarti ini adalah tahun kabisat. 29 hari. Saya mau organisasi untuk 3 hari lebih lama. Ya, 5 Maret ya. Berarti Kalau yang E kita ya, Pak? ya yang E. Ya. Apa mau nyoba dihitung manual lagi kan? Ya, ini tadi ini. Ya, ini kan berarti tanggal 10 kan berarti dihitung kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kok sampai 21 ya? 22 berapa tadi ya? Kok lupa lagi tadi saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 betul. Ya, sudah dihitung lagi 24 hari. Intinya kita 24 hari dapat 5 Maret 2024 ya. Bukannya tanggal 4, Kak. Ben- Ta- Tanggal 5 coba nih kita kan berangkat nih. Nih berangkat kan hari tanggal 10 kan berarti kan tanggal 11 gitu kan ya. Gitu kan? Ya, ini kan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Iya, bla iya, bla bla sampai 24 iya. gitu ya. Caranya gitu. Nanti kalau kitanya bingung kita manual gitu aja kalau pendek gitu ya. Ya, Setidaknya caranya udah tahu lah, tinggal nanti pakai itu masing-masing. Apa ada yang masih belum jelas coba? Rifa gimana? Yang nanya Silakan. atau Adilio gimana Adilio? Oke, Adilio aman.
Ya jadi kurang lebih jawabannya antara 4, 5, 6 sih. Ya pastinya 5 ya. Tergantung mau tanggal 10 dihitung atau enggak gitu. Oke, gimana Mas? Ada yang ingin tanyakan Silakan. sebelum ditutup? Karena semua soalnya dari dibahas ya, Kak. Ya, Dari sudah saya. berarti. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ditutup aja, Kak Sulaiman. Oke ya, ya, teman-teman semua ya. Untuk sesi kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti terus jangan patah semangat untuk belajar ya. Nanti kita ketemu lagi di bahasan berikutnya. Baik ya, saya akhiri dulu ya. Selamat malam, selamat belajar semua. Ya, selamat malam. Oke. Oke, terima kasih Kak Sulaiman dan yang Ya, lainnya. Untuk record Zoom, insya Allah diupload besok ya. Untuk latihan soalnya juga jangan lupa dikerjakan. Terus untuk file pembahasan ini hanya diberikan ke siswa premium ya. Untuk jadwal Zoom selanjutnya dipantauin aja di grup-grup belajar di Tele sama di WA dari Bim Lore Digital. Oke, selamat malam semuanya. Ya, mau live Zoom silakan.